tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kota Samarinda juga menyediakan akses pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Perlu diketahui, PPID Utama Kota Samarinda memiliki waktu pelayanan informasi publik secara tatap muka dan dapat dikunjungi langsung ke Dinas Kominfo Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, nomor 84 Balai Kota, dengan waktu pelayanan informasi mulai hari Senin hingga Kamis, pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah, dan pada hari Jumat, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan informasi publik pada PPID Kota Samarinda sudah dipersiapkan untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Adapun pelayanan secara online dapat ditujukan melalui website ppid.samarindakota.go.id dan email ppid.samarinda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai PPD utama telah menyediakan proses pelayanan informasi yang ramah disabilitas dengan akses yang tersedia. Selain dapat datang langsung ke kantor Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPID Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda
yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007 yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah
Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronken non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit dan kebersihan. Saya Sarifah Rahima, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi,
kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan. Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. If you can't be right, I do the thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody. Gak bisa admit ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Muiz. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Oke. Amin. Amin. Terima kasih yang udah jawab salam saya. Oke, saya Nurse Ita Kusrini hari ini menemani Sobat Sehat Muiz 2 jam ke depan dalam acara Binar Muiz, Bincang Sehat bersama Muiz episode ke-16. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih narasumber kita pagi hari ini. Pagi hari ini ada Dr. Gigi Esti Twinasari. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Oke, Dokter suaranya kecil banget ya. Oh iya, coba. Oke. Pagi ini Dokter cantik sekali. Terima kasih. Kalau cowok ganteng ya, Mbak? Iya, betul. Enggak, tapi memang cantik kok, Dok. Cerah warnanya hari ini. Oke, saya juga akan menyapa teman-teman saya yang sedang bertugas di ruangan yang sedang melaksanakan pelayanan. Semoga pekerjaannya dimudahkan ya, teman-teman. Oke, seperti biasa nih Sobat Sehat Muiz, bila ingin bertanya, nanti boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau yang mau tanya langsung juga boleh raise hand ya pada Zoom. Dan selalu ada giveaway di akhir acara, jadi saksikan sampai akhir ya. Dan hari ini juga kita akan mengumumkan
pemenang lomba TikTok edukasi ASI terkait dengan rangkaian Kasih Muiz atau rangkaian peringatan Sepekan ASI di Rumah Sakit Muiz. Ini acaranya udah di bulan lalu, jadi mungkinan nih udah ditunggu-tunggu pemenangnya siapa nih ya dok ya. Oke. Oh ya Sobat Sehat Muiz, tanggal 12 kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah, di masa pandemi ini kita itu tidak hanya membentengi diri dari penularan COVID-19 saja, tapi kebersihan gigi dan mulut juga itu penting untuk dilakukan ya. Nah, kenapa? Karena kebersihan gigi dan mulut atau kesehatan gigi dan mulut itu merefleksikan kesehatan tubuh kita secara umum, jadi harus juga dirawat. Jadi nggak hanya nggak hanya pencegahan terkait COVID aja gitu, tapi gigi dan mulut kita juga harus perlu dirawat. Nah, setidaknya ada 3 masalah umum yang terjadi pada kesehatan gigi dan mulut, yang salah satunya tuh biasanya gigi berlubang, terus gangguan pada gusi, dan yang lebih parahnya lagi bisa terjadi kanker mulut. Nah, kondisi ini bila tidak kita rawat lebih baik bisa menjadi masalah yang serius ya kalau tidak dilakukan perawatan. Dan ini juga tidak terjadi hanya pada orang dewasa saja, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Nah, topik dinar kita pagi hari ini adalah gigi berlubang pada anak, dicabut versus ditambal. Nah, kayaknya nih biasanya masalahnya tuh emak-emak nih ya, bunda-bunda yang anaknya umur prasekolah atau sekolah yang punya gigi berlubang itu bingung nih mau dicabut atau mau ditambal, dicabut aja kali ya atau ditambal aja kali ya gitu. Dan juga kadang-kadang dok bawa anak ke tukang gigi salah, ke dokter gigi itu agak susah dok. Anak-anak tuh takut duluan gitu nah untuk ke dokter gigi gitu dok. Nah kayaknya nggak perlu berlama-lama ya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya tentang kesehatan gigi anak, gigi berlubang pada anak dicabut atau ditambal. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Teman-teman panitia boleh dong share screen CV-nya narsum? Halo. Sebentar ya dok. Ini nggak bisa. Oh iya sudah. Bentar ya dok, boleh saya share screen coba. Ica, cabutkan dulu. Oke dokter, sudah tampakkah ini teman-teman atau sobat sehat Muiz? Nah, ini CV Dokter Gigi Esti Twinasari, Magister Dental Science, spesialis kedokteran gigi. Beliau ini alumni kedokteran gigi di UGM tahun 2006 sampai 2012. Nah, beliau juga merupakan Master of Dental Science UGM 2016 sampai 2019 dan melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran gigi anak di 2019 sampai 2021. Nah, ini riwayat pekerjaan beliau. 2013 beliau menjadi pegawai tidak tetap Kementerian Pusat, kemudian dari 2014 sampai 2018 beliau bekerja di Puskesmas Karangasem ya dokter ya, dan 2022 sampai sekarang beliau menjadi dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda sebagai dokter gigi spesialis kesehatan gigi anak. Oke, sekian dari CV-nya. Bisa mulai ya dokter?
Maaf dokter, suaranya kecil. Dokter Iya. mau share screen sendiri kah? Atau kita bantu? Sendiri aja ya. Maaf dok, suaranya kecil. Oh iya. Oh, ini udah terdengar? lumayan terdengar. Oh iya, sebentar. Oke. Kurang dekat kayaknya. Oke. Apa sudah terlihat, Mbak? Sudah dokter, sudah terlihat, tinggal select show kali ya. Nah, ini udah tampak ya dokter? Suaranya masih kecil, Suaranya dokter kecil. Halo? masih belum jelas. Oh iya. Mungkin itu ya dari kapan kali. Saya deketin Oke. aja ya. Iya. Oke, ini apa boleh udah langsung? Oh boleh dokter, silahkan. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar sih dok. Tapi agak kecil ya? Iya, kalau saya sih karena pakai headset jelas aja. Saya takut ini pernah dipakein tapi kurang jelas malah. Jadi mending pakai ini aja langsung ya. Boleh dok, boleh. Oke. Monggo dok, silahkan. Selamat pagi bunda-bunda dan ayah Yanda yang udah dan para peserta binar pada pagi hari ini. Hari ini saya coba untuk sharing ilmu ya tentang gigi berlubang pada anak. Kira-kira dicabut atau ditambal ya. Nah, hari ini pada bulan ini juga berkaitan dengan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Puncaknya kemarin dilaksanakan pada tanggal 12 September. Sekitar 700.000 anak mengikuti sikat gigi massal di seluruh Indonesia dan berhasil memecahkan rekor muri ya pada hari HKGN kemarin. Oke, selanjutnya ini kita sharing aja ya sambil kita nanti berbagi ilmu gitu. Selanjutnya, ini kembali ke tema kita, gigi berlubang pada anak kira-kira dicabut atau ditambal. Emak-emak itu biasanya bingung ya, ini gimana nih dok, giginya sakit terus, cabut aja deh gitu kan. Itu pertama kita harus jelaskan dulu kenapa sih kita perlu atau penting menjaga kesehatan gigi. Nah, pertama fungsi gigi itu adalah untuk mengunyah, ya kan, pengunyahan. Kenapa kita memerlukan gigi untuk mengunyah? Karena makanan itu kita perlu lumatkan. Jadi tanpa adanya gigi, gimana kita cara mengunyah makanan? Maksudnya kita harus makan lembut terus. Jadi kan kita perlu juga variasi makanan dari lembut, habis itu bertekstur, habis itu yang keras, dan semua jenis makanan itu perlu kita rasain ya kan. Nah itu pentingnya fungsi gigi sebagai pengunyahan. Kemudian untuk bicara, untuk fungsi yang selanjutnya itu adalah untuk bicara. Nah, kenapa gigi juga penting untuk fungsinya sebagai bicara? Agar pronunciation atau pelafalan kata-kata, huruf pada anak itu juga penting. Karena seperti huruf T, S, V, F itu kan memerlukan gigi ya. Jadi gigi atas dan bawah itu perlu digabungkan supaya bisa membentuk huruf dan kata-kata yang lebih jelas. Kemudian yang utama itu fungsi gigi adalah estetik. Nah, coba kalau misalnya gigi anak itu ompong atau enggak hitam-hitam atau enggak bahasa umumnya tuh gigis gitu kan sampai hitam, giginya habis semua. Nah, itu pasti kan mengurangi kecantikan atau keindahan dari si anak. Nah, yang paling penting pada anak-anak ini adalah proses tumbuh kembangnya ya, Bunda dan Yanda di sini karena pertama pengunyahan. Kenapa pengunyahan itu penting sekali untuk tumbuh kembang anak? Karena semakin anak itu, ini dari penelitian saya ya kemarin, jadi saya membandingkan antara anak yang giginya tidak ada atau yang sudah dicabut dengan anak yang giginya masih lengkap, itu kecerdasan atau fungsi kognitifnya itu jauh lebih besar pada anak yang giginya lengkap. Kenapa? Karena
kita perlu mengunyah makanan. Semakin kita mengunyah makanan yang baik dan benar menggunakan gigi, itu akan semakin memperkuat kerja otot dan akhirnya oksigen masuk ke dalam otak sehingga fungsi kognitif anak dan kecerdasan anak itu meningkat. Itu sangat penting. Kita kadang kan nggak apa-apa gigi susu nanti diganti gitu kan. Tidak, itu kita harus concern dari sekarang. Kenapa satu anak harus mengenali berbagai macam makanan? Karena gizi dan nutrisi itu semua dari makanan itu perlu kita perkenalkan kepada anak. Terus juga kenapa gigi itu bicara itu mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Karena kalau misalnya gigi anak gigis, misalnya gigi depannya sudah habis, itu kita ingin mengajarkan anak untuk bicaranya baik, jelas, itu kan juga memerlukan kombinasi antara bibir, mulut, dan otot-otot wajah. Sehingga gigi itu sangat penting. Jadi anak itu bisa melafalkan huruf-huruf, kata-kata dengan jelas. Nah, makanya penting sekali gigi itu pada fase anak tumbuh kembang. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita kembali. Jadi kita perkenalan dulu nih sama gigi. Nah, di dalam sini ini ada beberapa jenis-jenis gigi ya. Jadi Tuhan, Allah itu sudah adil memberi gigi kepada semua ciptaannya ya kan. Nah, manusia itu pada orang dewasa diberi rezeki dari Allah itu sebanyak 32 buah gigi permanen. Sedangkan pada anak-anak itu 20 buah gigi susu. Nah, fungsinya di sini ya seperti kita telah pelajari waktu kita sekolah dasar, gigi seri itu fungsinya untuk menggigit dan memotongkan, kemudian gigi taring itu untuk merobek atau mencabik makanan. Terus gigi ada namanya gigi geraham kecil, namanya itu gigi premolar, itu untuk menghancurkan. Jadi membuat makanan itu menjadi bagian yang lebih kecil. Terus gigi geraham itu dilumatkan agar bisa masuk ke dalam saluran pencernaan dan diserap oleh tubuh ya. Nah, makanya itu sangat penting sekali fungsi gigi. Jadi mau gigi itu anak ataupun dewasa, kita perlu sekali gigi itu berfungsi baik, terus juga keadaannya sehat, tidak berlubang, juga tidak ada masalah kesehatan mulutnya seperti bau mulut dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini. Nah, untuk periode tumbuh gigi susu, di sini kita bisa lihat yang berwarna merah itu gigi seri depan atas ya. Nah, ini untuk gigi anak-anak, gigi susu utamanya itu pada gigi seri depan bawah itu biasanya yang paling sering tumbuh. Itu sekitar usia 6 sampai 10 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh gigi seri rahang atas. Kemudian nanti gigi seri kedua kanan kiri atas, kemudian gigi seri kedua kanan kiri bawah, dilanjutkan gigi taring, kemudian gigi geraham pertama satu ya kan, satu kanan kiri bawah, kemudian atas, dan selanjutnya diikuti oleh gigi geraham kedua atas dan bawah. Oke, nah kita masuk kenapa sih gigi itu bisa berlubang. Nah, kita perlu tahu dulu nih struktur gigi. Di sini kita tahu gigi itu bukan cuma sekedar gigi ya. Jadi misalnya gigi doang, nanti gigi anak-anak bisa diganti kok dok gitu kan, jadi nggak apa-apa deh bolong gitu. Tidak, jadi maupun gigi anak-anak maupun gigi dewasa itu sama ya strukturnya. Jadi ada yang namanya mahkota gigi, ada yang namanya akar gigi. Nah, mahkota gigi itu biasanya yang terlihat oleh mata. Ketika kita buka mulut, nah itu gigi seri bagian depan itu adalah mahkotanya. Geraham juga yang terlihat itu adalah mahkotanya. Nah, gigi itu tertanam di dalam gusi atau namanya itu jaringan pendukung gigi. Di situ ada ligamen periodontal, ada tulang, ya kan. Nah, di dalam akar gigi ini nih yang utamanya. Kalau misalnya giginya itu sakit, berarti sudah ada kena saraf giginya. Jadi, di dalam mahkota itu ada namanya email dan dentin. Nah, email ini dia merupakan jaringan
terkeras di tubuh ya, itu hampir 96% itu anorganik. Jadi dia itu keras seperti keramik. Tapi ketika dia kena zat asam, ya nanti dijelaskan ya, itu akan bisa rusak juga. Terus kemudian ada dentin, itu sekitar 80% sampai 85% itu mengandung organ organik ya. Terus yang paling penting di dalam akar gigi itu ada namanya saraf gigi. Nah, ini di dalamnya itu banyak sekali pembuluh darah yang menutrisi gigi itu untuk erupsi atau tumbuh dengan sempurna. Misalnya anak-anak itu kan pertama-tama dia akan tumbuh dulu mahkotanya, kemudian dilanjutkan ke akar giginya. Lanjutnya, nah ini proses terjadinya gigi berlubang ya Bunda, Yanda. Jadi pertama itu kan gigi kita itu dikasih Allah sehat ya pertamanya. Terus kita itu pergunakan tuh gigi kita untuk makan, minum, makan keras, lunak. Nah, kalau tidak terbersihkan, sisa makanan itu akan menempel pada gigi menjadi plak. Nah, plak ini, sisa makanan ini akan menimbulkan bakteri dan membentuk asam laktat. Jadi si bakteri ini akan mengeluarkan berupa asam laktat yang akan menurunkan pH mulut. Nah, pH kritis mulut itu sekitar 5,5. Ketika kita sering makan asam, terus juga yang terlalu panas, dingin, itu akan pokoknya kalau misalnya kita makan makanan itu, dia pasti akan, kondisi mulut itu akan menurun pH-nya. Nah, di situ kondisi kritis gigi bisa berlubang. Kenapa? Karena itu dia dapat melarutkan mineral enamel gigi. Nah, gigi itu tadi kan kita sudah lihat ya, bagian terkeras itu terluar itu adalah enamel. Nah, enamel itu dia jaringan paling keras di tubuh. Sekitar 96% tadi itu merupakan jaringan terkeras. Ketika email itu rusak, dia akan membuka jalan bakteri masuk ke dalam gigi dan akhirnya merusak gigi sampai saraf gigi. Nah, ini kita bisa lihat ya kan. Pertama-tama itu kita memang nggak ngerasa, apalagi gigi geraham ya. Di gigi geraham itu kan ada banyak fisur atau celah-celah yang tidak terbersihkan oleh sikat gigi. Nah, itu tuh bisa menjadi sarang tertumpuknya sisa makanan di dalam situ yang tidak terbersihkan. Nah, setelah makanan itu banyak bertumpuk, kemudian sisa makanan itu dicampur bakteri menjadi asam, kemudian dia melarutkan jaringan keras tadi, akhirnya timbullah lubang gigi. Selanjutnya, nah ini untuk perawatan gigi ya, untuk kita lebih kepada anak-anak. Anak-anak itu biasanya dari kecil. Nah, itu kita sudah kasih MPASI, ya kan, makanan pendukung. Nah, itu kita juga harus aware. MPASI-nya ini karbohidrat tinggi enggak, terus juga sudah terbersihkan dengan baik enggak. Apabila memang gigi, jadi anatomi gigi anak itu sama seperti orang dewasa, jadi ada fisur-fisurnya juga. Apalagi gigi geraham, dia itu ada celah, namanya tuh pit dan fisur ya, jadi ada celah-celah di gigi itu, baik gigi depan juga ada celahnya, terus gigi geraham apalagi. Nah itu apabila memang celahnya dalam, kita bisa melakukan perawatan namanya fisur sealant. Tapi kalau misalnya dia memang sudah timbul kayak garis kehitaman, itu bisa kita tambal atau tumpat ya istilahnya. Nah itu kita bisa lakukan PRR atau resin restoratif gitu kan. Kemudian kalau memang dia sudah sampai lubang besar tapi belum bikin sakit gigi, nah itu harus segera ditambal. Misalnya sudah ada garis kehitaman, kemudian kok sudah mulai bolong tapi gigi anak itu belum sakit, itu harus segera cek ke dokter gigi dan memerlukan perawatan selanjutnya. Nah, yang paling sering yang ini ya, gigi anak sudah berlubang besar dan datang ke dokter gigi dengan keluhan, sakit nih dok, anaknya nggak mau makan, susah tidur gitu kan, nangis terus. Nah ini dia, karena lubang giginya itu udah masuk ke dalam saraf giginya. Akhirnya biasanya kalau dia sudah infeksi, dia akan menginfeksi dan timbul
pus atau nanah ya. Biasanya itu ada muncul bengkak kayak gitu. Kalau misalnya ibu-ibu sering anak-anaknya itu giginya bengkak terus sakit, nah itu biasanya ada pus atau nanah di area gusinya. Nah itu karena giginya itu di dalamnya saraf giginya itu udah terinfeksi. Nah terus kenapa sih dok kok nggak dicabut aja gitu kan? Karena anaknya rewel terus nih, biar lega cabut aja. Oh tidak semudah itu ya bunda ya. Apalagi anak-anak tuh kenapa kita perlu mempertahankan gigi ya, tadi kita perlu tahu fungsinya, yaitu 1 untuk mengunyah, 2 itu untuk bicara, 3 itu tumbuh kembang anak. Nah itu yang paling kita concern gitu, tumbuh kembang. Kalau anak sudah mulai dicabut giginya terlalu dini, terus benih giginya terlalu jauh, itu sangat mempengaruhi lengkung gigi ya, jadi pertumbuhan dentokraniofacial, jadi pertumbuhan rahang, pertumbuhan wajah, juga fungsi kognitifnya kan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kenapa? Jadi apa sih yang bisa dicabut? Nah, jadi apabila misalnya giginya itu anak sudah berlubang, tapi giginya itu sudah goyah. Nah, kita lihat anaknya ini sakit giginya itu karena giginya lubang kah atau giginya sudah goyang. Jadi biasanya gigi anak itu goyang, karena goyang itu biasanya gigi ada bagian yang tajam dan tidak nyaman mengenai gusi. Nah itu yang bikin anak jadi mengeluh kayak, oh sakit nih bunda, ini kenapa ya. Nah itu kita lihat, nah biasanya itu gigi susunya sudah mulai resorpsi. Nah itu baru boleh indikasi untuk dicabut. Atau tidak, misalnya pasien itu trauma, misalnya gigi susunya itu patah karena habis terjatuh, naik sepeda, jatuh dari tangga. Nah itu bisa indikasi untuk dicabut. Jadi tidak semata-mata harus langsung dicabut ya bunda, jadi kita lihat dulu. Atau dia mempunyai penyakit sistemik tertentu. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara merawat gigi yang baik dan benar? Ya seperti tadi yang video sudah dilihatkan tadi. Yang pertama, yang paling penting, kita sikat gigi atau bersihkan gigi ditambah bersihkan lidah itu secara rutin. Nah, pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Tetap penting sekali kepada ayah dan bunda untuk mendampingi anaknya yang baik dan benar itu seperti apa. Pertama itu kita memberi contoh dulu ya, gerakannya yang benar seperti apa dari gusi ke gigi ya kan. Kemudian itu bagian dalam itu semua dibersihkan, lidah juga. Terus juga pilih sikat gigi yang sesuai usia. Nah, kalau anak masih balita itu kita perlu memilih sikat gigi yang lebih kecil. Jadi sesuaikan umur. Bila anaknya itu sekitar umur 3-6 tahun, sesuaikan juga rongga mulutnya. Jangan pilih sikat giginya juga yang terlalu besar atau yang dewasa. Pilih juga bulunya yang lembut. Sama yang, itu yang ujungnya membulat. Terus juga biarkan. Nah, jadi kita bantu ambil peran serta anak untuk memilih sikat gigi dan pasta giginya sendiri. Misalnya pergi ke supermarket. Ayo, saya suka sikat gigi yang mana gitu kan. Terus diajarin, kita harus pilih yang sikat gigi yang lembut, terus yang ujungnya kecil, sesuaiin dengan besarnya mulut, terus pasta giginya yang suka. Nah, kembali ke pasta gigi, kita itu juga harus memilih pasta gigi yang mengandung fluorid ya bun. Itu paling penting karena fluorid itu dapat mencegah gigi berlubang sama membantu mineralisasi gigi yang tadi setelah makan itu bersifat asam itu ya. Kemudian penggunaan jumlah pasta gigi itu juga disesuaikan dengan usia anak. Pada anak 0-3 tahun itu sebesar biji beras. Nah, kalau umur 3-6 tahun itu sebesar biji jagung atau biji apa sih yang kecil kapri gitu ya, sebesar biji jagung lah. Nah, kalau usia 6 tahun ke atas itu bisa setengah dari panjang sikat gigi ya. Nah, nanti itu bunda juga bisa lihat di sikat giginya itu ada tanda, biasanya ada warnanya berbeda-beda. Nah, itu tuh buat penanda besarnya pasta gigi itu seberapa. Gitu. Oke, kemudian itu konsumsi makanan yang sehat ya. Itu paling penting, itu sayur-sayuran, buah-buahan, susu juga penting itu, tapi kita
kontrol kadar gulanya gitu kan. Jangan kasih sudah susunya itu sebenarnya manis, kita tambahin lagi tuh gulanya gitu kan, sampai 3 sendok gitu kan biar anaknya suka. Enggak, kita harus kontrol di situ juga. Terus juga hindari itu dan kurangi makanan yang manis dan lengket, apalagi yang bersifat asam. Kemudian selanjutnya, nah ini kita tuh jarang ya sampai kepikiran yang pakai benang gigi. Nah itu tuh jarang. Nah kita perlu juga itu menggunakan dental floss atau benang gigi karena pada gigi itu kan terdapat celah ya, jadi gigi itu tetanggaan. Nah perlu itu kita bersihkan di sela-selanya itu agar kotoran yang di sela giginya itu juga terbersihkan karena itu kan biasanya tidak terjangkau oleh sikat gigi ya. Nah terus juga kita perlu pilih benang gigi yang tipis dan nyaman untuk anak. Nanti jelaskan seperti apa sih benang giginya. Nah, yang paling penting ya, itu sudah sering ya kita dengar, ayo kontrol itu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu jadi walaupun gigi tidak ada keluhan ataupun ada keluhan ya, apalagi ya itu kita wajib fardu ain harus kontrol ke dokter gigi. Kenapa? Kita jadi melihat gigi kita itu ada karang giginya kah, atau sudah mulai ada muncul hitam-hitam pada gigi anak. Terus juga dicek itu lidahnya bersih atau enggak. Jadi kan perlu kontrol juga. Nah, apabila nanti itu indeks kariesnya tinggi, itu kita bisa menggantinya dengan kontrolnya 3 sampai 4 bulan sekali. Gitu. Oke, udah segitu aja Mbak Ita, Bunda-bunda, Yanda, dan peserta Bina pada pagi hari ini. Mungkin nanti lebih interaktifnya di tanya jawab aja ya. Iya, benar, ditanya jawab saja. Terima kasih Dokter Esti tentang share ilmunya. Kayaknya bermanfaat sekali, terutama bagi saya nih, saya juga punya anak yang usia sekolah, yang masalahnya ya sama lah, gigi berlubang gitu ya. Nah, mungkin dokter mau minum dulu dok, boleh dok? Sambil ini, sambil nunggu pertanyaan dok, boleh dok? Boleh. Tidak sebentar. Oke, baik Sobat Sehat Muiz yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau yang mau langsung diskusi dengan Dokter Esti, boleh silakan menggunakan fitur raise hand dan silakan dibuka itunya ya, mikrofonnya. Oke, sambil menunggu nih dok, ini sudah ada satu pertanyaan. Ini dok dari Ibu Rini berarti ya, karena sudah punya anak berarti ibu ya. Bunda Rini Yulia Vinsa. Nah, izin bertanya dok, anak saya usianya 18 bulan. Anak saya ASI eksklusif. Tetapi gigi yang bagian atas sudah mulai agak berlubang. Jadi saya sekarang mulai sikat giginya. Apakah tidak masalah menggunakan pasta gigi anak? Terus kalau sudah terlanjur bolong bagaimana dok? Nah ini anaknya umurnya 18 bulan dok. Tapi masih MPASI, masih ASI juga. Baik, ya nggak apa-apa Bunda, sampai 18 bulan. Anak saya hampir sampai 3 tahun itu. Masih asik. Tapi itu sebenarnya tidak ya, kita membatasi sampai umur 1 tahun sebenarnya itu. Terus dibantu dengan minum susu botol atau susu di gelas ya. Nah ini pertanyaannya tadi dari Bunda Rini ya, itu anak saya usia 18 bulan. Nah, giginya sudah mulai ada yang berlubang. Nah, itu memang wajib. Jadi dari anak sudah mulai tumbuh gigi, biasanya itu 6 bulan ya tadi ya periodenya, itu 6 bulan anak sudah mulai tumbuh gigi, itu wajib dibersihkan. Jadi pertama caranya itu kita kalau misalnya tidak ada sikat yang seperti silikon itu, kita bisa menggunakan kasa atau kain waslap bersih ya Bunda. Jadi kita itu pastikan dulu kain waslap atau kain kasanya itu bersih. Kemudian kita celupkan di air hangat matang. Nah, kita peras, terus kita kasih selapis tipis aja itu pasta gigi anak-anak apa aja. Boleh. Jadi nanti sambil dilihat itu kalau misalnya kita beli sikat gigi atau pasta gigi untuk anak-anak, kita lihat kandungannya. Nah, itu di dalamnya itu ada fluoridnya berapa. Biasanya itu kalau yang ini banyak saya pernah ini ya
teliti sendiri itu kan ngelihat gitu, itu ya macam-macam, ada yang 0,4, ada yang 0,11. Nah, itu tidak masalah. Jadi pakaikan saja. Jadi kalau umur ini 18 bulan, berarti umur sekitar, jadi batas maksimal penggunaan fluoride pada anak itu umur 0 sampai 3 tahun itu sebesar 0,7 mg. Jadi satu biji beras atau selapis layer itu yang tipis itu sekitar 0,1 mg. Jadi batas maksimalnya tadi 0,7 kan. Nah, sedangkan yang satu biji beras itu tadi 0,1 mg. Jadi masih batas aman. Nah, terus giginya sudah mulai bolong. Bagaimana, Dok? Oh ya, cepat. Jadi dari apa sih kita itu cepat bawa anak dokter? Nah, sedari dini. Jadi misalnya anak lahir, kemudian 6 bulan dia sudah mulai tumbuh gigi depannya, ajak aja anak itu ke dokter gigi. Perkenalkan dengan dokter gigi, perkenalkan dengan lingkungan di dokter gigi agar anak itu terbiasa. Jadi dikontrol, apakah dilihat, apakah sudah giginya tumbuh tepat waktu, terus juga dilihat sekitar jaringan pendukung giginya itu sudah baik apa tidak. Nah, itu kita perlu kontrol ke dokter gigi dan sangat penting sekali kunjungan ke dokter gigi sedini mungkin untuk anak. Gitu. Apakah sudah terjawab ya, Bunda? Jadi penting ya itu dari umur 6 bulan tumbuh gigi, kalau bisa ajak anaknya ke dokter gigi. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan, ya paling tidak hadiahkan tuh umur 1 tahun dia ulang tahun, ajak. Jadi kasih hadiah reward gitu. Ayo kita ke dokter gigi yuk karena udah 1 tahun kita sambil periksa gigi. Nah itu nggak apa-apa, konsultasi aja dengan dokter giginya. Gitu. Oke, baik dokter. Sepertinya sudah mewakili nih jawabannya ya dokter ya. Seperti yang dimaksud pertanyaannya. Oke dokter, baiklah. Kita jeda sebentar ya dok. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Semangat baktimu, hai anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Didi Nurwidianto, spesialis bedah mulut. Di sini saya mewakili Poli Gigi Rumah Sakit Inca Abdul Muiz mau memperkenalkan pelayanan Poli Gigi di Rumah Sakit Abdul Muiz. Di sini kita ada beberapa tenaga dokter gigi spesialis dan dokter gigi umum. Jadi untuk penanganan kasus-kasus kelainan di bidang gigi dan mulut, insya Allah bisa semua tertangani karena kita sudah lumayan lengkap untuk dokter gigi spesialisnya. Nah, di sini kita ada dokter gigi spesialis kawat gigi. Jadi untuk kelainan bentuk gigi nanti bisa dirawat oleh dokter spesialis kawat gigi, kemudian ada spesialis konservasi gigi itu yang merawat nanti untuk kasus-kasus penambalan yang sulit. Kalau untuk kasus penambalan atau pencabutan yang mudah nanti bisa dikerjakan oleh dokter gigi umumnya. Kemudian ada dokter gigi spesialis periodonti itu untuk perawatan pembersihan karang gigi atau kelainan-kelainan di gigi. Kemudian untuk pencabutan yang sulit atau pencabutan gigi miring atau gigi terpendam juga bisa dilakukan nanti oleh spesialis bedah mulutnya. Bisa juga untuk kasus-kasus misal kecelakaan, ada patah rahang juga bisa ditangani di sini. Kemudian untuk insya Allah tahun depan ini ada tambahan dokter gigi spesialis lagi, spesialis gigi anak, juga spesialis prostodonti yang spesialis untuk pembuatan gigi duluan. Nah, mungkin itu beberapa pelayanan yang bisa dilayani di Rumah Sakit Muiz. Insya Allah sudah cukup lengkap untuk penanganan di bidang gigi dan mulut. Jadi tidak usah ragu lagi kalau ada kelainan atau keluhan di bidang gigi dan mulut, bisa datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Rumah Sakit Abdul Muiz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat malam adik-adik semua. Apa kabar? Kali ini bersama PDGI Wilayah Kalimantan Timur, kami para dokter gigi akan memandu melalui link media ini bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang perlu diingat adalah setiap hari minimal 2 kali sikat gigi, yaitu sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Manfaatnya banyak. Kalau rajin merawat gigi, akan membuat gigi dan mulut kita sehat. Kalau giginya sehat, akan membantu menambah konsentrasi belajar, meningkatkan kualitas kunyah pencernaan makanan, sehingga asupan gizi dapat terserap tubuh dengan baik. Bermain bersama teman-teman pun akan lebih menyenangkan, karena bebas dari sakit gigi. Oke, jadi hari ini kita mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Silakan dipilih kapan waktu yang pas di rumah. Sebaiknya sebelum tidur. Nah, jadi sekarang marilah kita simak video panduan menyikat gigi berikut selama lebih kurang 2 menit. Salam sehat semuanya, senyum sehat, senyum ceria. Indonesia sehat dan anak Kalimantan Timur sehat ceria. Selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022. Ada 3 permukaan gigi gerigi rahang atas maupun rahang bawah yang harus terjangkau oleh sikat gigi, yaitu permukaan dalam, permukaan luar, dan permukaan kunyah. Sekarang mari kita ikuti tutorialnya. Bersedia? Siap? Mulai. Sekarang permukaan dalam gigi atas. Gerakanlah sikat gigimu dari gusi ke gigi secara satu arah. Perhatikan gambar putaran jam di atas layar video ini. Setiap satu permukaan kita bagi menjadi sisi kanan dan kiri untuk gigi belakang dan sisi tengah untuk gigi depan. Sekarang permukaan dalam gigi bawah. Untuk menyikat permukaan dalam gigi depan, kamu dapat melakukannya dengan gerakan seperti mencungkil. Sekarang, permukaan kunyah gigi geraham atas. Untuk permukaan kunyah gigi geraham, sikat gigi dapat digerakkan secara 2 arah atau gerakan maju mundur. Sekarang permukaan kunyah gigi geraham bawah. Sekarang permukaan luar gigi atas. Untuk permukaan luar gigi depan, gerakanlah sikat gigimu dari gusi ke gigi. Untuk gigi belakang, kamu juga bisa melakukannya dengan gerakan melingkar atau putar-putar. Sekarang permukaan luar gigi bawah. Sudah selesai. Wah, bagus sekali adik-adik. Jangan lupa dipraktekkan setiap hari ya.
Halo, kembali lagi dengan Binar Muiz, bincang saya bersama Muiz. Kita lanjutin diskusi kita yang tadi ya. Sepertinya ada Ibu Direktur sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bu Dir. Oke. Dok, kita lanjut ya, Dokter Gigi Esti. Ini sudah ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini, Dok. Ini dari Bunda Irma Mustika. Assalamualaikum dokter, saya Irma izin bertanya, anak saya usianya 2,5 tahun. Gigi seri atasnya sudah habis semua dok, cuma sisa pinggir-pinggirnya saja. Sampai sekarang belum pernah kontrol ke dokter gigi, karena saya takut dia trauma dok. Kalau seperti itu sebaiknya bagaimana ya dokter? Saya juga sudah rajin sikat giginya 2 kali dengan pasta gigi berfluoride. Cuma memang anak saya setiap malam itu minum susunya pakai dot. Bagaimana cara membersihkan gigi? Bagaimana cara membersihkan jika setiap malam nyusu dot begitu ya dok? Terima kasih. Jadi anaknya usianya 2,5 tahun dok. Masih ngedot. Giginya tuh tinggal gigi saja sepertinya dok ya. Itu gimana cara ngebersihinnya dok? Soalnya ngedot tuh malam. Masalah umum nih, sama saya juga. Oke, bunda-bunda pada umumnya. Iya, betul ini dok. Oke, assalamualaikum. Ini ada Bunda Irma. Oke, di sini anaknya udah usia 2,5 tahun, tapi giginya udah habis semua ya bunda. Habis semua gigi serinya. Aduh sayang sekali ya, dan itu memang kita harus concern gitu, dilihat karena gigi seri itu baru umur 2,5 tahun sudah habis gitu. Kita perlu kontrol. Nah, kenapa gigi seri depan seperti ini? Biasanya itu karena menggunakan susu, yaitu namanya keris botol. Nah, itu gimana? Maaf dok, suaranya keresekan ya dok. Maaf. Suaranya kemeresek. Halo? Oke dok. Oh iya, udah jelas? Jelas dok. Oke. Nah, itu umur 2,5 tahun ya, terus di atasnya sudah habis semua. Nah, takut ke dokter gigi. Nah, itu paling umum sudah. Anak-anak itu paling takut ke dokter gigi. Kenapa? Karena ya mungkin satu, anak itu sudah cemas duluan. Jadi, cemas. Nanti takut sakit, takut tidak nyaman. Itu memang wajar. Karena anak itu belum tahu dan belum mengerti. Sebaiknya, Bunda, kalau misalnya gigi takut, biasakan dari sekarang. Ajak aja dulu, perkenalkan ke dokter gigi. Duduk di kursi gigi, kemudian nanti perkenalan sama dokter giginya, perkenalan sama lingkungan dokter gigi, lingkungan sekitar klinik gigi, kemudian nanti dikenalkan juga sama dokter giginya. Bagaimana? Kedengeran nggak Mbak? Dok, suaranya hilang-hilang. Oh ya, sebentar. Halo? Yap. Oke. Oke. Siap. Suaranya berputar. Halo? Iya dok, sudah jelas. Oh ya. Nah, itu kita perlu. Jadi bawa aja Bunda umur 2,5 tahun itu sudah mulai bisa mengerti ya, mengerti perintah gitu kan. Jadi bawa aja anaknya itu ke dokter gigi, perkenalan. Nanti dikenalkan itu sama dokter giginya. Ini kaca mulut, ini bur, terus ini juga kumurannya, buang di sini. Terus dikenalin juga bahan-bahan giginya. Itu kan biasanya anak itu tidak suka ya, misalnya kapas dimasukin mulut atau enggak kaca mulut itu kan benda asing dimasukin mulut, itu mereka itu masih asing, jadi makanya mereka tidak nyaman sehingga kadang itu melakukan penolakan. Nah, itu bawa aja Bunda, jadi perkenalan aja. Nanti kalau sudah biasa terus juga dikasih reward, biasanya itu nanti kalau misalnya dia hasil perawatan nanti dikasih hadiah, itu tuh akan membangkitkan semangat anak. Jadi nggak apa-apa, bawa aja. Nah, untuk giginya itu sudah disikat gigi 2 kali sekali berfluoride. Nah, dia juga Bunda waktunya tepat ya. Nah, itu seperti tadi itu kan sikat giginya tuh pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Nah, paling penting itu malam sebelum tidur. Kenapa? Karena itu saat kita tidur itu kita tidak ada aktivitas. Nah, air liur kita itu tidak terstimulasi. Jadi
membantu melarutkan sisa-sisa makanan. Ketika kalau misalnya sikat giginya tidak tepat, setelah minum sikat gigi dulu nih sebelum tidur, habis itu minum dot, nah itu salah. Jadi sebaiknya ini juga perlu kerjasama oleh bunda dan orang tua di rumah. Pelan-pelan tuh bunda, dari bundanya juga ini harus konsisten. Jadi botol-botol dotnya itu mulai disingkirkan, disembunyikan. Jadi jangan sampai dilihat sama anaknya. Kalaupun anaknya mencari, oh tidak ada, sudah tidak ada, adik sudah besar. Sekarang ganti dengan gelas ya. Jadi minum itu di gelas. Nah, terus kalau misalnya anak juga malas untuk meminum pakai gelas, itu bisa dibantu pelan-pelan jadi bertahap. Jadi pakai sedotan dulu, anak pakai sedotan. Nah, setelah minum pakai sedotan, nanti sikat gigi. Kalau misalnya anak tuh nggak bisa tidur kok, harus pakai dot, ya memang harus dibiasakan. Jadi pelan-pelan, jadi dotnya itu disimpan, disembunyikan, diganti dengan gelas susu. Jadi memang semuanya itu dibiasakan. Nanti ya seperti kita pakai baju, mandi, itu kan kebiasaan. Nanti akan seiringnya waktu anak akan terbiasa dan akan berubah. Terus juga untuk penanganan gigi anak yang sudah habis itu, dilihat kalau misalnya gigi dari atasnya itu masih ada jaringan pendukung, misalnya ada akar giginya masih kuat, jadi kayak rumah itu ada pondasinya masih kuat, itu kita pertahankan. Jadi nanti kita buatkan itu namanya crown gitu, kayak mahkota. Setelah dirawat, misalnya anaknya itu sudah sering sakit ya, gigi depannya itu sampai saraf giginya terbuka, nah itu kita perlu perawatan saluran akar dulu, kemudian nanti ditempat atau ditanggal, lalu dibuatkan crown gitu, jadi kayak mahkota gitu. Nanti giginya jadi bagus kembali. Jadi memang perawatan anak itu kita harus rajin. Konsul aja dulu ke dokter gigi yang terdekat gitu kan. Ini gimana ya dok? Terus juga dilihat pertumbuhan tumbuh kembang gigi anaknya, rahangnya sudah rapi kah? Atau nanti bentuk rahangnya ternyata itu lebih maju. Nah itu kita juga perlu lihat. Karena jadi kalau misalnya gigi atas itu habis, itu sangat mempengaruhi bentuk wajah. Jadi kalau misalnya gigi atas habis, dia pasti akan begini kan, jadi lebih pendek, dan itu sangat mempengaruhi terhadap sendi kunyah. Nah, kalau misalnya anak sudah habis belakang depannya itu terus mempengaruhi daya kunyahnya, itu dia akan sakit di sendinya ini. Jadi kita juga lihat, satu, anak tidak bisa menggigit makanan dengan baik, terus juga profil wajahnya jadi lebih kecil, terus juga gangguan pada sendi kunyahnya. Nah, itu kita perlu lihat karena kompleks ya anak-anak itu, apalagi proses tumbuh kembang. Sedari dini itu perlu dilihat sekali. Kalau misalnya memang giginya sudah habis, seperti ibu, kita lihat bentuk wajahnya. Jangan sampai nanti yang atas itu tumbuh kembangnya itu rahang atasnya itu malah lebih terlambat daripada bawahnya. Nanti jadi lebih cakil gitu. Jadi dilihat ya Bunda ya. Apakah sudah terjawab Bunda? Iya, Bunda Irma kayaknya sudah mewakili. Jadi disarankan anaknya segera dibawa konsul ke dokter ya dok ya. Untuk melihat tumbuh kembang giginya lagi. Apakah akarnya masih bagus, apakah masih bisa dirawat atau bagaimana. Iya. Ya Bunda Irma, ditunggu kedatangan di Poli nanti Gigi. boleh tanya lagi Bun. Ya, kalau belum mewakili boleh nanti dilanjut lagi. Oke dok, lanjut selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Mbak Dewi, Bunda Dewi. Maaf dok, izin bertanya, anak saya saat lahir sudah tumbuh dua gigi susu bagian bawah. Saat umur 3 bulan giginya copot. Yang ingin saya tanyakan, apakah gigi susu akan tumbuh lagi atau tidak dok? Atau langsung tumbuh gigi dewasa? Terima kasih dok. Nah ini ada dok, kadang kejadian apa ya? Jarang sih kejadiannya, tapi memang kadang ada bayi yang baru lahir itu langsung ada giginya. Itu gimana dok? Kalau misalnya giginya copot, yang tumbuh itu gigi dewasa apa gigi susu gitu dok? Gimana nih? Oke, pertama-tama terima kasih ya Bunda Dewi. Ini jadi dalam kasus ini anaknya Bunda Dewi itu dari lahir sudah tumbuh gigi ya. Nah ya, itu namanya natal tip. Jadi jadi gigi itu sudah mulai tumbuh dari umur 4 minggu kandungan. Jadi memang gigi itu sudah terbentuk di dalam kandungan itu sekitar umur 4 minggu. Jadi kalau misalnya memang
bayi lahir kemudian sudah muncul gigi, itu namanya natal teeth. Kemudian di sini kasusnya 3 bulan giginya copot. Iya, kenapa? Karena gigi itu tumbuhnya mahkota dulu, kemudian nanti akar giginya. Nah, adik bayi ini, anak Mbak Dewi, dia itu jaringan pendukung mahkota giginya itu hanya gusinya. Jadi ketika si adik menyusu, itu akan mengganggu ya, apalagi menyusui kan, mengganggu proses menyusu, akhirnya giginya tuh goyang terus, akhirnya copot ya. Nah, gigi susu itu dikasih Allah tadi memang kita itu termasuk golongan yang giginya itu cuma 2 kali saja. Jadi pertama itu 2 gigi susu, kemudian diganti sama gigi permanen. Kalau si natal teeth tadi ini sudah copot, berarti sudah tidak ada penggantinya. Penggantinya adalah gigi permanen, bukan gigi susu lagi, Bunda. Jadi memang sekali aja. Nah, kalau jadi kasusnya kalau misalnya gigi serinya ya, itu umumnya adalah 6 bulan sudah 6 bulan itu tumbuh, ini sebelum baru lahir sudah tumbuh. Nah, terus copot, itu sudah tidak ada gantinya lagi. Kemudian kalau misalnya memang sudah copot, kita perlu kontrol rutin. Jadi kalau misalnya memang tidak mengganggu selama proses oromotor ya, jadi menghisap, makan, itu tidak apa-apa Bunda. Yang penting dikontrol, dibersihkan, terus dilihat juga benih gigi yang lainnya. Apakah gigi seri yang sebelahnya itu sudah mulai tumbuh. Nah, itu yang nanti akan membantu menggantikan gigi susu yang tadi sudah tanggal. Kalaupun nanti sekitar, kan itu nanti tumbuh gigi seri permanen sekitar umur 5-6 tahun. Nah, sekitar dari bayi sampai menunggu 5-6 tahun itu, kalau misalnya anak sudah mulai 4 tahun, terus juga tahu kecantikan ya, maksudnya dilihatnya supaya lebih bagus, itu nanti bisa dipakaikan gigi tiruan anak. Jadi memang nanti bisa dibuatkan gitu. Juga kenapa kita butuhkan gigi tiruan itu adalah untuk mempertahankan lengkung gigi, supaya gigi yang di sebelahnya itu tidak menggeser ke arah gigi yang hilang. Jadi lengkung giginya itu tetap sama, terus juga berkembang dengan baik. Kalau misalnya tidak dipertahankan lengkungnya, itu nanti lengkung giginya bisa lebih sempit, terus pertumbuhannya tidak baik, terus wajahnya juga, pertumbuhan wajahnya juga tidak akan seimbang gitu. Ya. Itu ya Dok ya. Oke, baik Dok. Kan kadang kan kalau anak bayi udah tumbuh gigi itu kan fenomenal gitu ya, jarang terjadi. Ya, jarang. Jadi berpikirnya ini anak ajaib atau anak apa gitu. Kadang kan mikirnya tuh ini gigi, saya juga dulu mikirnya itu gigi ini Dok, apa karena kelebihan kalsium atau bagaimana gitu kan Dok. Jadi setelah itu kalaupun dia tanggal dia akan tumbuh, ya saya pikirnya gigi susu juga, bukan gigi permanen gitu dulunya Dok. Oke, sudah terjawab kan ini Dok? Jadi cuma sekali itu. Iya itu, oke siap-siap. Oh ya Dok, ini selain dari room chat, kita ada pertanyaan dari YouTube ini Dok. Ya. Dari Bunda Sri. Pertanyaannya simpel sih Dok, sejak kapan sih pertama kali anak boleh sikat gigi? Oke, baik. Sikat gigi pertama dari anak sudah mulai tumbuh gigi tadi. Kalau umur 6 bulan sudah mulai muncul gigi, ya bersihkan. Jadi bisa pakai sikat gigi silikon atau enggak kasa steril tadi, atau enggak waslap yang dicelup air hangat yang tadi. Kasa gigi yang penuh kotoran tadi selapis tipis aja. Kalaupun misalnya kapan sih waktu yang gigi? Nah, anak sebelum tumbuh gigi itu pun juga tetap harus dibersihkan, apalagi menyusu ya. Sisa susunya itu juga, apalagi air susu itu juga mengandung ya lactobacillus itu kan, itu juga itu perlu. Nah, jadi nanti bisa pakai waslap atau enggak kasa steril, nanti itu dibersihkan aja walaupun tidak ada giginya, dibersihkan aja, terus juga dilakukan pembuangan agar merangsang pertumbuhan giginya itu
keluar gitu. Terus juga lidahnya juga bantu dibersihkan karena sisa ASI itu juga menempel di lidah susu. Tapi dari gigi. Gitu. Jadi tetap dibersihkan secara teratur biar anak juga terbiasa tidak kaget ada benda asing dimasukkan ke dalam mulut. Oke, siap. Artinya anak pertama kali sikat gigi itu pokoknya begitu tumbuh gigi udah harus mulai dibersihin ya, Dok ya? Mau pakai silikon, mau pakai kasa juga boleh. Oke, Bunda Sri, kayaknya sudah terjawab. Sekarang masuk lagi ini yang di YouTube banyak banget nih, Dok, pertanyaannya, Dok. Ini ada Bunda Ida. Gigi anak saya sudah sering bernanah. Apa lebih baik dicabut saja? Usianya baru 4 tahun. Nah ini tadi, Dok. Sepertinya mungkin sudah berlubang dan bernanah. Apa sebaiknya dicabut saja? Ini bundanya mau simpel aja nih, Dok. Iya, banyak. Biasa nih. Iya, saya dulu di puskesmas juga itu banyak sekali ibu-ibu sudah yang karena udah bundanya tuh udah capek ya, udah jenuh gitu. Aduh, Dok, ini anaknya sakit terus, saya capek. Iya, nangis tiap malam. Nangis tiap malam sampai nggak bisa tidur, nggak bisa sekolah. Nah, itu Bunda dicek dulu, bawa ke dokter gigi. Kalau misalnya dia masih bisa dipertahankan giginya, dirawat. Jadi namanya tadi itu ada perawatan saluran akar. Jadi gigi susunya itu kalau sudah terinfeksi, dibersihkan saluran akarnya sampai steril, baru diisi bahan pengisi saluran akar, kemudian nanti ditumpat, ditambal. Kalaupun misalnya giginya telah habis, misalnya hancur tuh, jadi mahkota giginya itu rumahannya udah nggak ada, itu nanti bisa juga namanya tuh di crown. Jadi ada stainless dari bahan stainless itu berbentuk seperti ini, itu juga akan bisa dirawat seperti itu. Pokoknya dicek aja, kalaupun memang bernanah, ya itu berarti sudah infeksi lanjut ya. Jadi dia itu sudah kena saraf giginya sampai akhirnya dia muncul nanah, pus tadi kan, itu berarti udah infeksi, harus segera diobatin. Nah, kenapa juga giginya sakit itu karena bakteri si infeksi itu mengeluarkan gas, makanya dia menekan gigi, terus juga tertutup oleh sisa makanan, terus anaknya juga jadi malas sikat gigi, bukan gigi kan jadi tambah tertumpuk situ. Nah, gasnya tambah banyak, makanya jadi tambah menekan gigi, tambah sakit itu dia. Jadi memang harus segera dibersihkan dan kontrol. Jadi Bunda Ida, jadi anaknya harus dibawa segera ke dokter gigi. Dicek dulu ya, Dok ya, apakah masih bisa dipertahankan atau bisa dirawat gitu. Jadi jangan buru-buru dicabut gitu. Oke, lanjut lagi, Dok. Ini dari Ayanda kayaknya nih. Ayanda Andi. Anak saya sudah rajin sikat gigi, tapi giginya masih berlubang dan sering sakit. Hobinya makan permen dan coklat. Bagaimana ya, Dok, bantu menguranginya? Mungkin di stop permennya kali ya, Dok. Bagaimana ya, Dok, caranya? Nah, ini biasanya Dok, sudah sikat gigi rajin tuh sebelum tidur, setelah makan, tapi kok masih sakit gitu, Dok. Apanya yang salah nih, Dok? Nah, jadi gini, memang ya waktunya tadi itu kan minimal 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Nah, tapi 1 hari itu rentang waktunya apakah si anak itu tadi itu makan pagi, kemudian makan siang, terus di antara makan pagi dan makan siang itu apakah ada nyemil? Nah, setelah itu apakah dibersihkan atau tidak? Nah, itu waktunya harus tepat. Jadi jeda antara makan berat ke makan snack itu sekitar 2-3 jam. Jadi kalau misalnya memang anak itu ada nyemil lagi, minimal itu kumur air putih. Kalaupun memang saya termasuk yang tidak melarang anak untuk makan coklat atau permen, nggak apa-apa karena anak itu masih proses tumbuh kembang. Anak butuh gula. Kenapa? Karena dia butuh energi untuk dia beraktivitas. Jadi nggak apa-apa makan permen, makan coklat itu tidak apa-apa, tapi dibatasi. Terus juga dikontrol seberapa banyak. Misalnya kita sudah menyediakan minum susu, tapi susunya udah manis ditambah lagi gula. Nah itu kita harus kontrol tuh seberapa banyak konsumsi gula ke anak. Nggak apa-apa, makan permen, makan coklat boleh, tapi dibatasi. Misalnya coklat batangan, 1 batang aja gitu kan sehari. Nanti kalau misalnya sudah pintar melakukan ini baru dapat hadiah ya gitu. Nggak apa-apa. Terus juga setelah makan coklat itu minimal kumur-kumur, bersihkan. Kalau misalnya memang kotor terus lengket sekali habis makan dodol ya setelah makan yang manis gitu 30 menit setelah itu sikat gigi. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita pun makan habis itu sikat gigi, itu kondisi mulut belum netral, juga berpengaruh
bisa karies gigi juga. Jadi ditunggu dulu gitu, dijeda. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa makan permen ya dok ya. Tetapi setelah makan permen minimal kumur-kumur atau 30 menit setelah itu boleh dibersihkan dengan gosok gigi. Jadi nggak apa-apa ya Ayanda Andi, anaknya masih boleh makan permen, tapi tolong. Berarti balik lagi ya dok, karena sakit gigi, kontrol lagi ke dokter giginya ya dok ya. Iya. Oke. Ini pokoknya yang di YouTube nih banyak banget nih dok pertanyaannya nih. Ini dari Bunda Selfie. Gigi anak saya 80% hancur dok. 80% hancur dok, hitam-hitam. Kadang-kadang malu dioloki temannya, sebaiknya seperti apa ya dok? Nah itu mungkin giginya gigis gitu ya, hitam-hitam gitu, namanya anak-anak tuh apa ya, suka olok-olokan gitu, sudah punya rasa malu dia dok. Jadi 80% giginya hancur, mungkin belum waktunya tumbuh gigi kali ya dok ya. Ini gimana dok? Kalau dilihat dari sini, kalau sampai 80% giginya hancur, mungkin masih usia anak-anak ya ini ya? Iya kayaknya. Ini dia tidak sebutkan umurnya sih dok, cuman sepertinya anak-anak ini. Iya, kalaupun anak-anak ya umur 2 umur sampai 3 tahun mungkin si anak belum mengerti sekali ya diolok atau apa. Mungkin sekitar umur 4 sampai 6 tahun mungkin sudah mulai mengerti ya. Nah, itu balik lagi kembali ke dokter gigi. Kontrol. Itu akibatnya apa? Jadi nanti di dokter gigi juga ada namanya itu asesmen. Jadi dilihat indeks kariesnya itu ringan, sedang, berat. Jadi kalau misalnya dia memang resiko kariesnya tinggi, itu perlu sekali kontrol ke dokter gigi per 3 bulan. Kenapa? Misalnya itu air liurnya itu lebih sedikit, jadi dia tidak banyak. Jadi itu bersifat asam mulutnya. Jadi kondisi mulutnya asam, jadi mempermudah terbentuknya karies. Nah, kalau misalnya air liurnya banyak, itu kan mempermudah menghilangkan sisa makanan. Kalau misalnya air liurnya sudah sedikit, terus juga sifatnya mulutnya asam, nah itu sangat mempengaruhi karies gigi. Gitu. Oh baik. Jadi Bunda Selfie, ini sarannya dokter harus diperiksa ke dokter gigi, harus dilihat nih dok ya, apakah tingkat kariesnya tinggi atau tidak, dan harus dilakukan asesmen. Iya. Oke, lanjut lagi dok. Ini dari Bunda Uni. Izin bertanya dok, manakah yang lebih baik membersihkan gigi dengan tooth wipes atau dengan sikat gigi? Tooth wipes apa itu dok? Oh, tooth wipes. Jadi kayak ini ya, itu sama seperti apa sih namanya, kasak. Tapi itu untuk dental, biasanya untuk gigi. Ya sama pada prinsipnya, mau itu pakai sikat gigi, mau itu pakai kasa, mau itu pakai sikat gigi elektronik, kita harus membersihkannya dengan baik dan benar. Jadi harus sampai bersih, sela-selanya juga gigi itu bersih, lekukan-lekukan gigi itu juga bersih. Makanya tadi itu juga perlu ditambah dengan dental floss, namanya itu benang gigi. Karena di sela-sela gigi itu juga kan tidak terjangkau sama sikat gigi ya. Jadi kita perlu pakai benang gigi itu untuk membersihkan di sekitar giginya. Untuk yang tadi dental wipes itu ya, apa sih seperti kasa itu membantu, biasanya itu dipergunakan untuk bayi yang baru tumbuh gigi atau bayi yang menyusui aktif belum tumbuh gigi, itu bisa dibersihkan gusinya sambil dipijat sama lidahnya itu. Gitu ya dok. Nah dok, ini ngelanjutkan aja untuk yang benang gigi tadi dok. Kalau anak-anak itu nggak kesakitan nggak dok? Kan gitu dok. Jadi di sini dari Satuan Dokter Gigi Anak itu merekomendasikan pilih benang gigi itu yang mengandung wax, jadi mengandung lilin. Jadi benangnya itu mengandung lilin gitu, jadi wax gitu, dia tidak melukai jaringan periodontal atau gusinya, jadi tidak berdarah. Jadi pilih, nanti cari. Mungkin kalau yang di pasaran itu agak susah ya carinya. Iya, betul. Tapi nanti bisa konsultasikan ke dokter giginya. Biasanya nanti dicarikan. Jadi ada benang giginya itu biasanya itu POH, jadi POH itu personal oral hygiene, itu dia benang giginya itu
filamennya itu kecil, tipis, khusus anak-anak itu sekitar 420. Nah, itu dia juga mengandung wax, jadi tidak melukai bagian gusi. Jadi membantu membersihkan tapi tidak melukai gusi anak. Oke, siap Dok. Anak-anak. Oke Dok, ini dari Bunda Irma. Apakah Irma yang ikut di Zoom atau Bunda Irmanya lanjut di YouTube? Ini lanjutannya sepertinya. Bagaimana jika anak suka ngemut dan menelan pasta gigi saat gosok gigi, Dok? Karena pasta gigi anak-anak itu kan rasanya macam-macam ya, Dok ya. Apa ada pengaruhnya, Dok, jika tertelan? Biasa tuh anak-anak suka, malah nggak suka sikat giginya, suka pasta giginya tuh, Dok. Itu gimana, Dok? Oke. Sekarang itu untuk menarik minat anak-anak membersihkan gigi itu memang pasta gigi itu dibuat macam-macam ya, ada rasa-rasa stroberi, pisang, jeruk. Nah itu kita lihat juga di kandungan. Kita harus pintar-pintar dan bijak sebagai orang tua. Kita kalau misalnya mau pilih pasta gigi itu dilihat belakangnya kandungan fluoride-nya itu berapa. Nanti kita baca misalnya 0,1, terus juga 0,4. Nah batas penggunaan fluoride pada anak itu 5 mg per berat badan. Misalnya berat badan anak itu 20 kg. Jadi maksimal fluoride masuk dalam tubuh itu 5 mg tadi dikali 20 berarti 100 mg ya. Nah, di dalam satu tub odol itu sekitar 50 gram kalau nggak salah, itu berarti 5.000 ml. Nah, kalau sampai anak menelan itu, nah itu sangat mempengaruhi nanti ya pertumbuhan. Jadi paling rentan itu usia 3 sampai 8 tahun karena di situ proses pembentukan gigi. Jadi gigi susu dan gigi permanen di situ juga mulai tumbuh. Jadi kalau kita terlalu banyak sampai menelan fluor itu banyak, itu akan mempengaruhi benih giginya. Bisa jadi dental fluorosis, jadi giginya nanti itu gigi permanennya akan muncul bercak putih-putih atau juga kerowak putih-putih, juga bisa toksisitas. Jadi kita dilihat juga. Pokoknya Bunda, kalau misalnya umur 0 sampai 3 tahun itu sebesar biji beras. Kalau umur 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji jagung. Kalau umurnya 6 tahun ke atas itu bisa setengah dari panjang bulu sikat. Jadi diperhatikan ya Bunda ya. Jadi pokoknya sehari itu jangan sampai kalau anak itu 0,7 sampai 2,5 mg gitu. Pokoknya jangan sampai lebih dari 5 mg per hari. Ini ya pengetahuan baru nih Dok. Jujur saya juga nggak ngerti nih. Sebiji beras, kalau dulu pengalaman ya, anak saya masih kecil, segede, pokoknya segede itu dah, segede sikat giginya tuh. Ternyata itu berpengaruh ya. Saya baru tahu nih Dokter. Kayaknya makasih banget. Kita lanjut ke Zoom nih, di room Zoom ada pertanyaan juga dari siapa nih? Bunda Asmiranda. Nah, Assalamualaikum Dokter, izin bertanya Dok, jika anak ada tumbuh baru, tetapi ada gigi yang infeksi berdekatan, bagaimana penanganannya? Apakah karena berdekatan bisa dicabut kedua-duanya? Mungkin gigi permanen kali ya. Gigi permanen yang tumbuh gitu kali ya, bersebelahan dengan gigi yang infeksi. Atau gigi susunya berdekatan dengan gigi yang infeksi, tapi mungkin belum waktunya cabut nih Dok. Itu dicabut dua-dua kah Dok? Atau yang infeksi aja kah? Gitu. Jadi dilihat dulu ya Bunda, sebaiknya tetap mempertahankan gigi di dalam mulut ya. Kalau misalnya kita sudah tidak ada pilihan terus dicabut, ya itu segera dibuatkan gigi pengganti. Kalau misalnya itu masih bisa dipertahankan, jaringan pendukung gigi, kemudian akar giginya masih bagus, itu dipertahankan, ditambal, dirawat. Kalau misalnya diinfeksi, yaitu kita perlu perawatan saluran akar. Kalau misalnya ternyata nih gigi geraham pertama sudah berlubang besar, tapi dia sudah mangkok. Terus gigi sebelahnya mulai tumbuh, tapi dia sehat. Nah itu segera aja gigi gerahamnya tadi cepat dirawat, karena dia juga bisa merambat tuh sampai ke gigi sehat sebelahnya. Karena kan gigi yang rusak ini punya kuman tadi ya, Streptococcus mutan itu, dan itu bisa menginfeksi gigi yang sehat.
Jadi segera mungkin kalau misalnya memang bisa ditambah, ya ditambah, dirawat gitu. Gitu ya dok ya. Jadi nggak harus dicabut juga kali ya Bu ya. Iya, jangan main cabut. Jangan main cabut-cabut. Nanti masih umur misalnya 12 tahun, rahamnya udah bolong, cabut aja dok. Nah nanti itu akan bikin pertumbuhan rahangnya akan lebih kecil, jadi kempot, gitu. Jadi akan lebih cepat tua. Jadi kita memang harus tetap mempertahankan gigi. Oke, jadi walaupun selain perawatan akar, bisa juga dibuatkan mahkotanya gitu ya dok ya, biar kayak enak mengunyahnya. Ini baru tahu dok, ternyata anak-anak pun juga ada gigi tiruan. Dulu kita mikirnya tuh orang dewasa aja tuh yang ada gigi tiruan gitu dok. Oh ya, nanti ternyata anak pun bisa ya. Iya. Lanjut lagi dok, ini dari Bunda Wiwit, izin bertanya dok, jika anak 8 tahun sudah tumbuh gigi permanen, tapi tampak ada karang gigi, perlukah dilakukan pembersihan karang gigi tersebut? Wah, sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu ya dok. Wajib ain. Fardu ain ya dok. Bersihkan Bun, karena di karang gigi sendiri itu, yaitu dia banyak ada namanya bakteri Streptococcus mutans. Jadi kenapa bisa jadi karang gigi? Pertama itu plak, sisa makanan itu. Lama-lama dia akan menjadi keras, jadi karang gigi. Nah, kalau misalnya tidak terbersihkan, pas kita, ya itu kalau misalnya Bunda tuh, coba kalau misalnya bersihkan karang, ketika karangnya dicabut tuh langsung berdarah. Nah, itu memang karena di balik dari karang itu infeksi tuh di dalamnya. Apalagi itu mempengaruhi sampai gusinya bisa berdarah, ya kan? Terus bau mulut. Nah, itu cepat aja ditangani. Oke, lanjut dok, langsung harus dibawa ke dokter gigi ya, Bunda Wiwit, karang gigi anaknya harus segera dibersihkan. Oke, kita lanjut ke YouTube dok, ini ada dari Ayanda mungkin ya, Dayu, mau bertanya dok, apa berbahaya anak-anak pakai pasta gigi dewasa? Apa ada perbedaan kadar fluoride pada odol anak dan dewasa? Tadi kayaknya udah deh. Ya dok, boleh dok diperjelas fluoride-nya. Nah, ini tadi dari Ayahanda ya? Atau ya, Ayahanda Dayu. Oke, Ayahanda Dayu ya. Seperti ini, kalau misalnya Ayahanda pakai baju anak-anak, apakah itu pas? Tidak kan? Sama ya, seperti pasta gigi. Jadi pasta gigi dewasa untuk orang dewasa, pasta gigi anak-anak untuk anak-anak. Dan itu ada takarannya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, untuk anak itu 0-3 itu sebesar biji beras, terus 3-6 itu sebesar biji jagung. Kalaupun karena males nih ya, udahlah satu odol dipakai satu rumah biar lebih ekonomis. Itu jangan juga ayah. Jadi kan kita juga harus memilih sikat giginya khusus anak, karena kan sikat gigi besar dipakai ke mulut anak yang kecil, apakah itu tidak nyodok? Apakah itu malah tambah tidak memperparah? Misalnya kesodok malah berdarah, jadi malah jadi sariawan. Itu kan kasihan anaknya. Jadi dipilih sesuai usia anak ya. Kalau dewasa ya dewasa, anak ya anak. Gitu ayah. Oh gitu, baik. Oh ya dok, lanjutin ini tadi yang pasta gigi anak dok. Oh ya, kebetulan ini pengalaman nih dok. Pengalaman di rumah anak saya sih masih 8 tahun. Tapi kita pakai pasta giginya itu satu keluarga sudah yang itu gitu dok. Yang merek P itu ya? Iya, betul. Gitu dok. Itu gimana dok? Tapi apa ya? Ya kalau sikat giginya sih iyalah. Tapi maksudnya kemarin itu kan supaya terbiasa aja dengan rasa pedesnya. Soalnya begitu ganti itu kan kadang nggak mau sikat gigi gitu dok. Itu tadi masih boleh dikendalikan. Yang penting penggunaan fluoride-nya tadi itu berapa dok? Batasnya dok 8 tahun. Anak 8 tahun. Oh kalau 8 tahun sudah boleh menggunakan pasta gigi dewasa. Seukuran dengan sikat giginya itu ya dok ya? Umur 6 tahun ke atas itu boleh setengah dari panjang sikat gigi. Oke. Terus juga umurnya itu cukup 1 kali. Enggak ya? Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Maaf, bocor ini, tolong dikendalikan host. Oke. Lanjut dok. Ini sebentar, masih ada lagi yang dari YouTube ini dok, dari Bunda Nana. Dok, bagaimana jika gigi baru sudah tumbuh namun gigi susu anak-anak belum lepas? Itu dicabut paksa kah dok atau bagaimana dok? Atau biarkan lepas sendiri?
Jadi lihat umurnya ya. Kalau misalnya biasanya itu paling sering itu gigi depan bawah. Gigi depan bawah itu tumbuhnya duluan gigi susu. Kemudian sekitar 6 tahun itu tumbuh gigi permanennya. Dan itu biasanya letaknya di belakang dari gigi susu. Dan itu istilahnya kesundulan. Itu harus segera dicabut. Karena kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi bentuk lengkung dan bentuk gigi. Nanti giginya jadi berjejal dan berantakan. Ketika nanti kalau misalnya dia berjejal, lengkung giginya juga akan tambah sempit. Nah, makanya kita perlu segera mencabut kalau misalnya memang ada kesundulan gigi itu. Biar giginya tersusun di lengkung gigi yang rapi. Gitu. Ya. Kalau misalnya belum ada kesundulan, Dok? Belum ada kesundulan, tapi goyang gitu nggak apa-apa ya cabut nanti kan? Oh iya, berarti itu kenapa dia goyang? Jadi gigi ada mahkota, di bawahnya itu ada akar gigi. Nah, gigi anak-anak itu akarnya itu akan resorpsi. Jadi akan dimakan oleh sel osteoklas gitu. Nah, itu nanti gigi permanennya akan mulai tumbuh menggantikan gigi susunya. Kalau dia sudah goyah, berarti akar gigi susu sudah tidak ada dan itu memang wajib dicabut. Gitu. Oke, lanjut lagi satu kali ya kayaknya. Dok, bahaya cabut gigi susu ini dari Bunda Lita, bahayanya mencabut gigi susu sebelum waktunya, Dok. Mungkin tumbuh kembang tadi berpengaruh gitu, Dok ya? Iya, sangat berpengaruh. Kalau misalnya gigi susu dicabut lebih dini, lebih dulu, ya, itu akan maksudnya biar rapi maksudnya. Maksudnya kan biar tumbuhnya tuh rapi di tempat-tempatnya gitu, Dok. Ternyata enggak ya? Iya, malah gigi susu itu memberikan kesempatan gigi permanen menempati ruangnya. Jadi kalau misalnya dia sudah dicabut duluan, gigi permanennya ini tidak akan punya kesempatan dan tidak akan punya ruang gitu. Kalau dia sudah dicabut, dia tidak ada panduan tuh naik ke atas. Jadi kalau misalnya gigi susunya masih bisa dipertahankan sampai waktu gigi permanennya tumbuh. Oke, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir nih, Dok. Tinggal saya kayaknya nih, Dok, yang ingin bertanya, penasaran aja sih, Dok. Saya tuh kan punya anak waktu itu usianya 16 tahun. Waktu itu ya, Dok ya. Nah, pas saya juga kaget di usia segitu ternyata dia masih punya gigi susu gitu, nah, Dok. Jadi sampai kapan sih gigi susunya tuh habisnya gitu, nah, Dok? Apakah ini jangan-jangan masih ada nih 17 tahun, soalnya kayaknya baru sedikit yang tercabut kemarin seperti dibawa ke dokter. Oh, giginya bisa goyang, saya pikir itu gigi permanen yang goyang, ternyata gigi susu. Memang begitu ya, Dok ya? Nah, makanya perlu sekali kita itu kontrol 6 bulan ke dokter gigi. Oh, oke. Karena kita melihat gigi susunya itu udah copot semua enggak, gigi permanennya udah tumbuh semua enggak. Kalau misalnya gigi permanen udah tumbuh semua, terus gigi susu itu masih ada, ya memang harus perlu dicabut. Karena itu nanti menyebabkan satu, di sela antara gigi susu dan gigi permanen itu tempat berkumpulnya sisa makanan. Terus yang kedua, itu membuat gigi jadi lebih berjejal. Jadi nanti berantakan giginya. Sering terselip makanan, giginya berjejal, terus lengkung giginya jadi tidak rapi. Itu. Makanya harus dicabut. Oke, ternyata masih ada satu lagi nyusul pertanyaan ini, Dok. Sepertinya dijawab saja. Ini dari Assalamualaikum dokter, saya Tiara, tapi pakai akunnya Ibrahim Al-Ghazali kayaknya. Tapi yang tanya ini kayaknya Bunda Tiara. Assalamualaikum dokter, saya Tiara, izin bertanya dok, anak saya sekarang umur 8 tahun, gigi gerahamnya bolong dan berwarna hitam. Idealnya usia berapa dicabut dok? Dan mau bertanya juga tentang jarak ideal setelah makan dengan sikat gigi, dok. Apakah boleh setelah makan coklat langsung sikat gigi? Terima kasih, dok. Nah, ini lagi-lagi Bunda yang mau simpel, dok. Iya. Cabut aja. Simpel. Ini udah gemes ya. Ini udah gemes kalau gigi bolong tuh. Cabut selesai, Mas. Nah, ternyata kalau anak-anak nggak gitu ya. Kalau orang dewasa kan mungkin cabut selesai lah, bisa pakai gigi palsu gitu ya, gigi tiruan. Ternyata kalau anak-anak itu masih panjang jalannya ya dok ya. Oke dok, dilanjutkan dok, boleh dijawab. Oke, kalau misalnya nih ya, sudah ada kasus, misalnya bundanya itu udah gemes, terus dicabut aja tuh giginya. Akhirnya dia nggak punya gigi susu geraham di usia 4 tahun, sedangkan geraham itu tumbuh permanennya itu pengganti gigi geraham susu itu usia 10 sampai 11 tahun.
Jadi gigi geraham susu, penggantinya adalah gigi premolar permanen. Itu usia 10 sampai 11. Tapi ketika umur 4 tahun sudah dicabut, itu jaraknya masih jauh kan. Nah, itu bisa digantikan dengan gigi tiruan, atau namanya kita juga bisa nyebutnya space maintainer gitu. Nanti dibuatkan gigi tiruan gitu kan, gigi palsu gitu untuk membantu pengunyahan. Tapi kalau sampai ibundanya mau mencabut, tidak, karena itu kita mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, karena ya itu tadi fungsi pengunyahan, bicara, apalagi fungsi kognitif ya paling penting, karena tumbuh kembang itu anak semakin banyak mengunyah itu semakin ada gerakan aliran oksigen itu ke otak akan mempengaruhi kecerdasan anak. Jadi penting gigi harus tetap dipertahankan. Terus juga ini jarak ideal setelah makan dengan sikat gigi. Oke, jarak 30 menit tadi ya. Setelah kita makan itu beri jarak 30 menit karena kondisi mulut kita masih asam. Jadi kita memerlukan menetralkan dulu kondisi mulut tidak asam, baru kita sikat gigi. Karena kalau kita langsung sikat gigi, malah air liur itu mengandung yang membantu remineralisasi gigi. Jadi pH-nya normal, terus juga air liur itu membantu menetralkan, baru kita sikat gigi yang mengandung fluoride gitu. Jadi jaraknya ya. Jadi setelah makan, pokoknya setelah jeda setelah makan itu nggak harus sikat gigi ya dok ya? Ya. Saya juga dulu berpikirnya habis makan langsung sikat gigi karena membersihkan gitu ya. Oh ternyata tidak. Jadi sekarang udah tahu. Jadi setelah sarapan tuh mungkin jeda dulu, kumur-kumur aja dulu, baru sikat gigi sebelum berangkat sekolah. Oke. Terima kasih dokter. Kita jeda sebentar ya dokter. Dokter dari tadi jawab terus pertanyaan ini. Mungkin boleh minum dulu dokter. Baik. Sambil mungkin ada video yang ingin ditayangkan dari tim PKRS. Monggo teman-teman silahkan. Mas, ini udah antrian berapa? Saya dari tadi loh Mas, coba lihat ini udah jam berapa nih. Ya, Mas, iya coba lihatkan dulu Mas, ini gimana nih, saya dari tadi nunggu loh Mas. Masa tunggu dulu ya Mas ya, ini baru nomor berapa, nanti dipanggil ya Mas. Mas. Ya kenapa Mas? Ya Allah Mas, ini lagi. Ya gimana Mas, bisa nggak saya didulukan Mas? Ya. Sebentar ya Mas, soalnya pasien lagi banyak Mas, dia juga nunggu dari tadi. Nanti kalau saya dulukan sampean gimana sama yang lain? Aja deh, gini aja. Ini saya ada uang sangu nih Mas. Ya. Mau Mas, kita nggak bisa kayak gini Mas. Oh nggak apa-apa Mas. Bisa. Mas. Antrian ya Mas, antrian ya Mas. Enggak Mas. Tunggu aja dulu Mas. Terimakan aja. Maaf ya Mas, Mas. Iya Mas. Masih zaman gratifikasi. Oke, Sobat Sehat Muiz, balik lagi di Binar Muiz, Bincang Sehat bersama Muiz hari ini. Sesi tanya jawab tadi udah selesai ya dokter, semua materinya. Pokoknya share-nya yang hari ini tuh cukup menarik banget deh, terutama buat bunda-bunda nih. Galau kalau gigi anak nih berlubang, dicabut apa ditambal gitu dok. Sekarang karena udah tahu, jadi mungkin buat bunda-bunda di luar sana, kalau gigi anaknya berlubang, jangan buru-buru dicabut, bawa aja ke dokter gigi dan dikonsultasikan. Begitu ya dokter? Iya, betul. Oke, baik dok. Sebelum
ke sesi selanjutnya. Ini dokter, sebelum menutup, boleh close statement dulu dok? Sebelum pengumuman giveaway, karena ini teman-teman kayaknya udah nunggu nih. Oke. Ya gitu ya Bunda, jadi paling penting anak itu yang utama kita perlu menyadari anak itu bukan miniatur orang dewasa, jadi kita tidak boleh menyamakan anak itu dengan orang dewasa. Terus tadi kalau misalnya mau pakai hemat tadi odol untuk satu keluarga, jangan, khususkan untuk anak-anak, khusus odol anak-anak, sikat gigi anak-anak sesuai besar mulutnya, untuk dewasa. Terus juga penyimpanan sikat gigi juga jangan didekatkan karena itu juga bisa menyebarkan kumannya, itu saling menyebarkan, tidak boleh bertukar sikat gigi, terus kalau bisa punya masing-masing. Terus juga rajin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya anak itu punya indeks karies tinggi, kemungkinan berlubangnya lebih tinggi, itu per 3 bulan sekali. Terus juga dilihat penggunaan pasta gigi yang berfluoride tadi sesuai takaran. Tadi ya, saya ulangi lagi ya, umur 0 sampai 3 tahun itu sebesar biji beras, kemudian 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji jagung, 6 tahun ke atas bisa setengah panjang sikat gigi gitu. Terus juga sesuaikan sikat giginya, pilih yang lembut, terus sesuai besarnya mulut anak, dan yang nyaman digenggam gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter atas share ilmunya pada hari ini. Edukasinya menarik sekali. Jadi, bunda-bunda di rumah, kita harus mulai memikirkan kesehatan gigi anak kita ya. Jadi kalau ada lubang, harap segera kontrol, ataupun tidak ada lubang pun, biasakan kontrol ke dokter gigi gitu ya, agar anak terbiasa masuk ke poligigi, agar anak tuh terbiasa kalau dibawa ke dokter gigi tuh nggak trauma. Terus penggunaan fluoride juga diperhatikan. Jangan karena ingin bagus kita pakai sebanyak-banyaknya, ternyata itu salah sekali. Jadi sekarang sudah mulai harus berubah ya bunda-bunda. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Boleh lain kali bergabung kembali. Ya. Kalau mau ada konsultasi silahkan datang ke Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Baik dokter, buat pesan dari dokter, boleh bunda-bunda untuk kontrol gigi anak sekarang boleh di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz karena sudah ada dokter gigi spesialis gigi anak. Itu ya dok. Oke. Baik dokter. Baik Sobat Sehat Muiz, saya lanjutkan. Ini yang ditunggu-tunggu kayaknya. Pengumuman pemenang lomba TikTok Edukasi ASI dalam rangkaian acara Kasih Muiz atau Pekan ASI Sedunia di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda. Boleh teman-teman videonya? Oh giveaway ya. Oke, sorry maaf. Giveaway. Oke, maaf Sobat Sehat Muiz. Pengumuman untuk giveaway, silakan. Selamat kepada Bunda Wiwit, Dewi Yulia Wulansari, Irma Yustika. Giveaway hari ini ya. Rini Yuliasvina, Ibrahim Al-Ghazali. Untuk pemenang giveaway nanti akan dihubungi oleh panitia ya, panitia binar hari ini. Selamat buat pemenang giveaway. Dan ini yang ditunggu-tunggu karena tadi saya sempat salah. Lanjut. Pemenang.
Ternyata ASI selain bermanfaat untuk bayi, juga dapat bermanfaat buat bunda loh. Ya, mengurangi resiko kanker payudara. Yang kedua, mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker rahim. Yang ketiga, dapat mengurangi tulang keropos. Yang keempat, mengurangi rheumatoid arthritis. Yang kelima, mengurangi diabetes tipe 2. Yang keenam, mengurangi stres dan gelisah pada ibu. Yang ketujuh, berat badan ibu akan tetap kembali normal. Jadi, ibu akan cepat langsing. Manfaat ASI bagi bayi juga banyak loh bunda. Dan pertama, sebagai sistem kekebalan tubuh bayi agar menjadi lebih kuat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan hingga bayi menjadi lebih cerdas. Yang ketiga, dapat mencegah diare dan alergi. Yang keempat, tulang bayi menjadi lebih kuat. Dan yang kelima, berat badan bayi akan menjadi lebih ideal. Dan yang keenam, ASI juga dapat mencegah stunting loh bunda. Nah, dapat manfaat ASI bunda. Ini nih bunda, manfaat ASI eksklusif untuk bunda dan bayi. Untuk bunda, pertama, menurunkan resiko depresi pada ibu pasca melahirkan. Kedua, kontrasepsi alami. Menyusui dapat menunda periode menstruasi ibu, sehingga dapat membantu ibu untuk menjalankan kehamilannya secara alami. Ini disebut dengan amenorrhea laktasi. Ketiga, menurunkan resiko penyakit ibu menyusui. Keempat, mendukung ibu bekerja. Pemberian ASI eksklusif juga dimungkinkan loh bunda bagi bunda yang sedang bekerja. Nah, manfaat ASI bagi bayi. Pertama, bayi menjadi lebih sehat. Ini karena kolostrum dalam ASI baik untuk pencernaan bayi dan sangat bermanfaat sebagai antibodi. Kedua, melindungi bayi dari masalah kesehatan. Ketiga, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi. Keempat, menunjang tumbuh kembang yang optimal. Kelima, lebih ekonomis karena tidak membutuhkan biaya ya bun. Cara menyusui yang benar cek. Nah, cara pertama ada cradle hold. Nah, posisi ini itu dapat mempermudah mulut bayi untuk mencapai payudaranya bunda. Yang kedua yaitu cross cradle hold. Nah, posisi ini digunakan kalau misalkan bayi kesulitan menempelkan mulutnya ke puting bunda. Yang ketiga ada football hold. Biasanya cara ini digunakan untuk menyusui bayi yang kembar. Dan yang keempat yaitu rebahan. Nah, posisi ini paling nyaman banget bun, karena cocok juga buat bunda yang lahirnya sesar. Dan yang terakhir yaitu menyamping. Nah, posisi ini juga tepat untuk lahiran yang sesar loh bun. Oke, semoga bermanfaat ya. Baik Sobat Sehat MUIS, selamat bagi para pemenang Lomba TikTok Edukasi ASI. Untuk para pemenang nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia dalam waktu dekat ya. Setelah panitia berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait jadwal penyerahan hadiah, dan untuk para pemenang harap nanti bisa hadir ke rumah sakit untuk prosesi penyerahan hadiah. Jadi untuk para pemenang ditunggu aja dan selamat. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Demikian tadi Bincang Sehat bersama MUIS hari ini. Saya Ita Kusrini mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Binar MUIS selanjutnya. Dah. Tunggu ya. Terima kasih dokter. Terima kasih rekan-rekan semua.